pertama kali dalam sejarah aku malu banget sama kondisi Indonesia sekarang. Duit rakyat dia jatuh paling teruk dalam sejarah. Lagi teruk daripada tahun 1998. Duit patut kuat, tapi ini terbalik. Permintaan US dollar pun melonjak dan rupiah kena sentam dari dua arah. Inilah desain mata uang terbaru di Indonesia. 100.000 apa itu? Pak Prabowo mangkul sawit. Lu punya otak gak? Ya jawab dulu, menurut kau. Memang sangat mengkhawatirkan bagi perkembangan dunia hukum kita. Perang proksi yang tak bisa disembunyikan ini dan yang kemudian melahirkan kompromi berupa pengalihan kelanjutan penyidikan ini bukan hanya merusak mekanisme hukum acara pidana, tetapi juga merusak sistem hukum dan cara berhukum kita dalam hidup bernegara. Malu para sahabat sebagai orang Indonesia apabila seorang korupsi, seorang koruptor, seorang rasuah malah dilindungi, tidak ada perampasan aset, bahkan tidak ada penangkapan, malah dilindungi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi para sahabat dan teman-teman dengan Cak Farhan. Gimana kabar-kabarnya? Semoga kalian semuanya sehat-sehat saja. Yang baru bergabung di videonya Cak Farhan, terima kasih banyak-banyak yang sudah setia menonton di channel ini. Saya doakan semoga kalian semua dimurahkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, dijauhkan dari malak bahaya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, para sahabat dan teman-teman, di video kali ini Mas Farhan akan reaksi beberapa video yang sudah di-tag di TikTok Mas Farhan tentang seorang korupsi, seorang pejabat jaksa agung di Indonesia, para sahabat. Ini beritanya sudah viral, bahkan masyarakat pun menuntut untuk ditetapkan jadi tahanan tersangka macam itu. Karena para sahabat, dekat Indonesia dan hukum-hukum yang ada dekat Indonesia ini sangat lemah. Bahkan seorang koruptor pun, seorang korupsi pun dilindungi. Bahkan ada pengacara terkenal Hotman Paris. Siapa yang tidak kenal Hotman Paris? Ini malah menjadi pengacara si Jatpus ini, para sahabat. Aduh, aku tak tengoklah Indonesia. Bahkan mata uang rupiah semakin melemah, semakin merosot karena kepercayaan kepada investor-investor yang ada dekat Indonesia ini, para sahabat, sudah pudar. Dan para sahabat penasaran kan seperti apa videonya? Kita tonton sama-sama. Mas Farhan akan ringkasin sebuah video pendek. Kita lanjut ke videonya. Let's go. Demo depan gedung DPR MPR. Oh, dem. Oh, sikit-sikit dem. Oh, lah dekat Indonesia ni. SPBU dibakar, dampak dari kebijakan yang semena-mena dari pemerintah. Bakar BBM subsidi ini negara mati. Ini dibakar apa kebakaran nih? Kalau yang tahu jawab dong di komentar. Ini kebijakan dari siapa? Menghormati pajak dilarang ngisi BBM subsidi ini. Ini pemerintah kayak gini perlu dinepalkan. Perlu dinepalkan kayak gitu ya biar kapok. Kurang ajar sekali gitu. Terus setiap hari juga membuat kebijakan yang sesat di Indonesia itu ya, terutama DPR-nya itu juga tuh. Ini RUU perampasan aset para koruptor juga itu ditolak guys, ditolak, jadi nggak mau disahkan. Perampasan aset para koruptor tidak. Yang ketiga menyangkut rumah di Hotman, Febri tak tahu isi berangkas di rumah. Sentul itu. Masa iya? Sejak sampai tahun 2022, housekeepingnya pun, ART-nya pun sudah bukan Pak Febri yang bayar, karena sudah waktu itu dipakai oleh sama lagi Don Ritno, ya, sudah dipakai dan dia juga berhak renovasi, ya. Jadi total nggak ada lagi penguasaan secara fisik. Demikian juga money changer juga dia tidak ada kaitan apapun. Jadi baik mengenai renovasi, kenapa ada tempat uang di resto maupun di Sentul, dia tidak tahu menahu. Karena contoh menyangkut rumah di Sentul itu kan kalau renovasi memang sejak tahun 2022 sudah dibawa penguasaan pengelolaan dari Don Ritno, kliennya beliau, dan renovasi kecil-kecil di dalam kan ya tidak diketahui oleh Pak Febri. Ya. Jadi semua terbantahkan.
menyangkut itu. Semua disangkal. Lu punya otak gak? Korupsi Jawab dibela. dulu, menurut kau gimana? Kalau tiba-tiba, jangan main dulu. Kalau kau tiba-tiba digeledah rumah lu sampai celana-celana lu misalnya dipamerkan, itu tanpa diperiksa saksi apapun, itu namanya apa? Jawab sendiri. Nggak, jawab sendiri dulu. Itu apa? Itu belakangan, itu mendapatkan persetujuan belakangan mah gampang. Saya sudah 43 tahun pengacara. Itu didapatkan persetujuan belakangan. Sesudah disita dulu baru persetujuan. Siapa? Dibayar berapa coba untuk membela korupsi? Dari awal saya udah bilang, langsung sudah diviralkan, ditanya juga enggak, dipanggil juga enggak, sudah langsung. Bahkan dari mulai cara membuka, belum dibuka mesinnya aja, lemari mesin, udah masuk video, udah nyampe ke Singapura, baru mau dibuka. Tadi tanpa diperiksa langsung diketahui. Emang lu nggak tahu, emang itu dia, makanya. Apa? Dengan membalikkan fakta. Sabar, ada waktunya, oke? Tapi coba dulu pakai suara hatimu. Ya, ini jam pitsus loh. Bagaimana masyarakat lemah, itulah salah satu kenapa Hotman Paris turun yang kliennya berjubel konglomerat. Mana mungkin saya mengharapkan uang dari Pak Febri, ya, itu nanti gua jelaskan kenapa saya mau di sini. Perkembangan yang terjadi sejak Sabtu tanggal 11 Juli 2026 jam 15 WIB memang sangat mengkhawatirkan bagi perkembangan dunia hukum kita. Perang proksi yang tak bisa disembunyikan ini dan yang kemudian melahirkan kompromi berupa pengalihan kelanjutan penyidikan ini bukan hanya merusak mekanisme hukum acara pidana, tetapi juga merusak sistem hukum dan cara berhukum kita dalam hidup bernegara. Oleh sebab itu, pelurusan atas hal ini perlu dilakukan segera. Ada baiknya KPK sesuai dengan kewenangannya segera mengambil alih kasus ini. Kalau secara politis KPK tidak berani mengambil alih langsung, maka tidak salah jika Presiden turun tangan untuk meminta KPK mengambil alih perkara ini. Saya pernah mengatakan, dan sekarang masih tetap saya pegang teguh, bahwa sebaiknya Presiden tidak banyak ikut campur tangan ke pengadilan melalui amnesti dan abolisi. Betul. Itu tetap prinsip bagi saya agar lembaga yudikatif independen. Tetapi kasus sangkaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang atas Febri Adriansyah ini belum masuk ke pengadilan, belum masuk ke lembaga yudikatif. Prosesnya sekarang masih ada di lingkungan eksekutif, sehingga Presiden bisa melakukan campur tangan untuk menyelamatkan sistem hukum kita, yakni dengan membuatkan keran kepada KPK untuk mengambil alih kasus ini. Nah kan akhirnya terungkap penyebab kelangkaan BBM di Sumatera Utara. Penghargaan BBM di Sumatera. Lagi kita dijebak. Ini rakyatnya yang sengsara, para sahabat. Dikit-dikit di Indonesia korupsi. Ya itu, rakyatnya akan terkena dampaknya, para Menurut sahabat. keterangan Bobi Nasution, krisis BBM di Sumatera Utara ini bukan disebabkan karena BBM yang langka. Stoknya ada, tapi supirnya nggak ada. Sampai-sampai Supirnya aparat nggak bersenjata ada. TNI diturunkan jadi supir truk tangki Pertamina. Tapi tunggu dulu, Pos Metro Medan berhasil mendapatkan info dari salah satu supir truk tangki Pertamina. Menurut pernyataannya, minyak itu sebenarnya melimpah di kilang. Nah, kenapa sulit? Kenapa kosong? Karena lagi dibatasi. Nah, modusnya ini licik. SPBU minta dikirimin 24.000 liter pertalit, tapi sama Pertamina hanya dikirim 8.000 liter. Tujuannya, kenapa dikurangi? Biar jumlah ketersediaan pertalit cepat habis. Jadi masyarakat yang udah kepepet, udah antri berjam-jam, terpaksa beli Pertamax yang harganya jauh lebih mahal. Pertamax yang mahal. Diperas, bahkan supir truknya pun juga ikut ditindas. Kalau volume minyak berkurang saat bongkar muatan karena ulah oknum-oknum nakal, nah supir truknya ini yang dituduh maling. Saat mereka protes soal gaji pun malah diancam, diblokir, nggak akan dipekerjakan. Inilah desain mata uang terbaru di Indonesia. Uang apa ini? 100.000 gambarannya Pak Prabowo pegang sahu gitu. Ini beneran apa enggak nih? Kayaknya uang mainan. 100.000 apa itu?
Pak Prabowo mangkul sawit. Oh, ada macam-macam, 100 ribunya banyak lah. Oh, itu yang terbaru Oh, gambarnya sawit guys. Raja Duit rakyat dia jatuh paling teruk dalam sejarah. Lagi teruk daripada tahun 1998. Duit teruk patut kuat. dari Tapi 1998. ini terbalik. Permintaan US dollar pun melonjak. Dan rupiah kena hentam dari dua arah. Dan Indonesia terpaksa keluarkan duit yang lebih banyak US dollar untuk beli minyak. Dan benda ni first time terjadi dalam masa 6 tahun. Dan kejatuhan ni bukan mendadak. Dia bukan tiba-tiba, dia slowly. Dan ini yang sangat-sangat bahaya, right? Hari ini rupiah resmi menjadi mata uang terburuk se-Asia setelah 10 hari anjlok berturut-turut dan menyentuh Rp18.000 per USD dan ada mungkinnya juga bisa menyentuh ke Rp20.000 per rupiah. Pertama kali dalam sejarah aku malu banget sama kondisi Indonesia sekarang. Tapi buat yang masih cuek, seberapa parah sih kondisi Indonesia sekarang? Bayangin, tiap bulan kamu nabung tapi nilainya bocor pelan-pelan. Kayak ember yang ada lubangnya, diisi air tapi bocor terus. Nah, itulah kondisi cadangan devisa kita yang terendah dalam 2 tahun ini. Tapi kenapa itu bisa terjadi? Ini buat kalian yang masih nggak ngerti ya seberapa urgent. Mei kemarin ada 19 perusahaan Indonesia dicoret dari indeks global MSCI dan institusi besar milih untuk mindahin duit ke Singapura, ke China, dan ke negara berkembang lainnya. Kedua, investor besar udah pada muak dan kabur karena situasi ekonomi dan geopolitik kita yang kok nggak ada solusinya. Bahkan hedge fund atau investor ternama pada bilang sell Indonesia. Ketiga, aturan negara kita itu nggak jelas. Tiba-tiba pajak UMKM naik, proyek digantung, nggak ada keadilan. Besar kemungkinannya karena capek dan muak juga dimainin sama ormas. Kalau diibaratkan sebagai investor yang mau invest di startup di mana mereka hanya meluangkan sedikit uangnya untuk diversifikasi di Indonesia dan ngelihat perusahaannya banyak hutang, pengeluaran nggak penting, dan foundernya nggak jelas, ya pada cut loss gak sih? Karena itu yang akan kita lakukan dan itu yang sekarang lagi dilakukan oleh investor-investor kita. Aku bener-bener pengen teriak karena mau sampai kapan kita kayak gini? Aku pengen kok jadi orang yang bisa bangga ketika aku bilang I'm from Indonesia. Bukannya bingung kalau pada nanya what is wrong with your country? Dan kalau ditanya terus solusinya apa dong kak? Ya tinggal tanya yang di atas aja kali ya. Nah, itu dia para sahabat dan teman-teman. Video yang sudah kita simak bahwasanya dekat negara kita, negara Indonesia ini para sahabat, ini merupakan penegakan hukum yang sangat lemah. Pelindungan koruptor yang dialu-alukan. Sedangkan pemerintah ingin perampasan aset para koruptor. Kalian tahu Febri Jamsus itu para sahabat. Ini seorang jaksa muda agung yang memang gaji Bapak Prabowo pernah mengatakan gaji hakim di Indonesia ini paling mahal macam itu. Bahkan lebih tinggi daripada Malaysia dan Singapura macam itu. Tapi kenapa kok di rumahnya dijumpai money changer, uang Singapura, uang dolar Amerika, bahkan kiloan emas para sahabat. 74 kilo, bayangkan 74 kilo ini emasnya yang ada dalam brankas mereka. Bahkan brankas itu ada dekat kafe mereka dan juga ada di rumah mereka. Dan sekarang para sahabat, ini malah ada seorang pengacara, siapa yang tak tahu, Hotman Paris para sahabat. Ini Hotman Paris ini malah ikut membela bahwasanya saya akan membela yang lemah katanya. Ini seorang jaksa korupsi kok dibela macam itu. Jadi Indonesia ini perampasan aset para koruptor-koruptor tidak disahkan oleh DPR Indonesia ataupun sama pemerintah Indonesia lah macam itu, sama presiden kita macam itu, presiden Bapak Prabowo pada saat. Tetapi sekarang kasus demi kasus di Indonesia terkuak, terbuka. Sekarang masyarakat semua pandai-pandai para sahabat. Dan sekarang juga mata uang terus melemah, hilang kepercayaan kepada investor-investor asing. Investor asing banyak yang menarik modal di Indonesia, malah untuk memilih menanam modalnya seperti di Singapura dan juga di China dan juga di Malaysia. Ini negara, bahkan di Vietnam para sahabat. Di Vietnam ini ekonominya sudah mengejar Malaysia dan juga Singapura, Vietnam ini para sahabat. Di Indonesia yang dipikirin di Indonesia yang dibahas lalu korupsi dan juga BBM, warga, masyarakat yang tidak sejahtera. Itu selalu yang dibahas, tak kelar-kelar macam itu. Mungkin videonya sampai di sini para sahabat dan teman-teman. Apabila ada kata benda yang silap, Mas Farhan minta maaf sebesar-besarnya. Mohon dibenarkan di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.